Selanjutnya kita bahas nomor 10 OSK 2025. Jika dari sebuah lokasi kamu tidak pernah mengalami hari tanpa bayangan, matahari tepat berada di zenit pada siang hari lokal, maka dapat disimpulkan bahwa lokasi tersebut di mana gitu ya. Nah, sedikit penjelasan tentang bayangan. Jadi, bayangan itu tercipta hanya ketika matahari tidak tepat di atas kepala gitu ya. Ini aku ilustrasikan sederhana. Jadi ketika matahari itu ada sedikit sudut ya, sudut dari atas kepala kita, itu pasti kita akan memiliki bayangan. Sebaliknya kalau matahari tepat berada di atas kepala kita atau di zenit ya, sebutannya di zenit, itu maka kita tidak mengalami bayangan, tidak ada bayangan. Nah, jadi otomatis kita langsung berpikir, oh berarti setiap jam 12 siang itu pasti nggak ada bayangan dong. Nah, itu sudah belum pasti, karena kita akan bergantung pada ini posisi lintang. Makanya ini ada berikan lintang pengamatnya ya, ada di lintang utara atau di lintang selatan gitu. Karena posisi kita di bumi itu akan menentukan apakah matahari bisa tepat berada di atas kepala kita atau tidak. Dan itu bergantung juga sama yang namanya deklinasi matahari. Jadi matahari itu punya siklus deklinasinya dari 0 derajat di bulan Maret, 21 Maret. Terus nanti dia akan mencapai deklinasi maksimum di bulan Juni, yaitu 23,5 derajat deklinasi maksimumnya. Terus nanti masuk ke 0 lagi di equinox September, lalu dia minimum di Desember, minus 23,5, baru nanti naik di 0 derajat lagi. Jadi deklinasi matahari itu bervariasi tergantung tanggalnya berapa. Nah, korelasinya dengan lintang pengamat itu adalah matahari hanya bisa berada tepat di atas kepala kita atau di zenit itu hanya ketika lintang kita sama dengan deklinasi matahari. Jadi di sini aku tampilkan contoh gambar lokasi pengamat yang berbeda-beda gitu ya. Jadi yang pertama adalah di Pontianak. Pontianak nih kota yang ya dekat dengan ekuator gitu lah. Jadi lintangnya bisa dikatakan 0 derajat. Jadi ketika pengamat berada di lintang 0, lalu dia mengamati di 21 Maret atau ketika equinox gitu ya. Pas equinox itu kan deklinasi mataharinya juga 0 derajat. Jadi lintang pengamat sama deklinasi matahari itu sama-sama 0. Itu terlihat bahwa matahari akan mencapai zenit. Di sini aku tuliskan sesaat sebelum tengah hari, tapi di sini terlihat bahwa nanti semakin matahari itu naik ya, dari ini kan bawahnya timur gitu ya. Dari timur terbit naik, itu maka dia akan mencapai titik zenit, titik Z ini. Dia akan mencapai titik zenit. Itu dapat dibayangkan. Sedangkan kalau kamu di tempat lain di permukaan bumi, misalkan ini aku kasih di Guangzhou, dia adalah suatu kota di Cina yang ekuatornya sekitar 23,5 derajat. Lintang utara berarti ya, lintang utara. Itu matahari akan berada di zenit, akan mencapai zenit hanya di tanggal 22 Juni aja, sekitar 22 Juni. Karena pada tanggal itu deklinasi matahari itu mencapai plus 23,5 derajat. Jadi ketika lintangnya sama dengan deklinasi matahari. Nah, di sini mungkin tidak begitu terlihat, tapi yang tengah ini, yang dari huruf E ini sedikit ke atas kanan ini merupakan ekuator gitu. Ekuator jadi 0 derajat. Nah, dia ini setiap bertambah satu ke kiri, satu garis ke kirinya, yang ini itu adalah bertambah deklinasi 10 derajat. Nanti kirinya lagi berarti dia deklinasi 20 derajat. Dan matahari ini sekitar di atas 20 derajat ya, berarti dia ini ketika deklinasinya 23 derajat aslinya ini. 23 derajat, dan dapat dibayangkan ini sebentar lagi dia akan mencapai zenit itu berdasarkan track dari garis ini, dari garis grid ini. Nah, sedangkan bagaimana untuk pengamat yang lebih dari 23 derajat? Jadi tadi kan kita tahu bahwa deklinasi matahari ada maksimum minimumnya. Ada maksimumnya sekitar plus 23 sama minimumnya minus 23. Nah, kalau pengamatnya itu lebih dari 23 derajat, jadi ini contohnya di kota Honshu di Jepang namanya. Dia lintangnya di 41 derajat utara atau plus 41. Nah, di lokasi ini saat deklinasi matahari maksimum yaitu 22 Juni, itu terlihat di sini bahwa matahari itu enggak di zenit. Enggak di zenit. Nah, ini sesaat sebelum tengah hari, tapi dapat dibayangkan bahwa lintasan matahari ini akan mengikuti si garis ini, garis grid tadi. Dia akan bergerak sesuai ini,
dan dia tidak akan di zenit itu. Matahari akan terlihat lebih ke selatan gitu, lebih ke selatan dari arah timur ini, dan dia tidak akan di zenit. Artinya terlihat bahwa yang bisa mengamati matahari tepat di zenit itu hanya lokasi yang di area ini, yang plus minus ini 23,5 sama minus 23,5 itu. Artinya yang ditanyakan di soal ini, sebuah lokasi kamu tidak pernah mengalami hari tanpa bayangan, itu berarti kamu berada di atas 23 ini atau di bawah 23. Itu kamu tidak bisa mengalami hari tanpa bayangan. Nah, tadi contohnya seperti kota Hojo ini, dia di lintang 41 tidak bisa mengamati matahari di zenit, jadi tidak bisa mengalami hari tanpa bayangan. Berarti jawaban yang benar di soal ini adalah yang D gitu ya, yang D. Jadi kamu di utara lintang 23 atau di selatan lintang minus 23.